Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Baik, pada kesempatan kali ini, di video ini saya akan menjelaskan terkait konsep-konsep lingkaran serta membuktikan apakah benar konsep-konsep lingkaran tersebut menggunakan aplikasi program Wingeom. Berikut ini tampilan menu utama pada aplikasi program Wingeom. Perlu kita ketahui, program Wingeom itu merupakan salah satu perangkat lunak komputer matematika dinamik untuk topik geometri. Oke, aplikasi ini digunakan untuk membantu pembelajaran geometri dan pemecahan masalah geometri, khususnya yaitu pada materi lingkaran yang akan kita pelajari kali ini. Oke, dalam aplikasi ini memuat geometri 2 dimensi serta geometri 3 dimensi. Oke, karena kita akan mempelajari materi lingkaran, kita masuk ke program 2 dimensinya. Oke, baik teman-teman, di modul sudah dijelaskan pengertian lingkaran itu apa. Lingkaran adalah tempat kedudukan himpunan titik-titik yang berjarak sama terhadap sebuah titik tertentu yang terletak pada bidang datar. Oke, untuk pengertian lingkaran saya rasa teman-teman sudah mengetahuinya. Saya akan menjelaskan terkait unsur-unsur lingkaran. Oke, di sini saya sudah membuat lingkaran dengan berbagai unsur-unsurnya. Seperti di gambarnya, seperti di modul pada halaman 8. Oke, ada beberapa unsur lingkaran dari mulai titik pusat, jari-jari, diameter, dan lain sebagainya. Oke, pada gambar kali ini, manakah yang termasuk jari-jari? Oke, jari-jari adalah ruas garis yang menghubungkan pusat lingkaran dengan sembarang titik pada lingkaran. Oke, berarti jari-jarinya itu apa teman-teman? Oke, A ke C bisa, A ke B bisa jari-jari, A ke D, A ke E, dan A ke F. Oke, untuk jari-jari. Kemudian untuk diameter adalah ruas garis yang melalui pusat lingkaran yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Oke, diameter berarti dari B ke C, diameter BC, kemudian dari D ke E. Oke, diameter DE. Selanjutnya itu busur. Apa sih pengertian busur, teman-teman? Busur adalah garis yang melengkung atau garis lengkung yang melalui garis lengkung yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Sorry teman-teman ya. Oke, busur adalah garis lengkung yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Itu busur. Oke, garis lengkung ya. Oke, garis lengkungnya bisa dari sini dulu deh, dari B ke D. Nah, ini disebut busur nih. B ke D garis lengkungnya, kemudian D ke C berarti busur DC, C ke E busur CE, kemudian E ke F busur EF, dan F ke B atau busur FB. Oke, itu yang dinamakan busur. Kemudian tali busur. Tali busur itu apa? Tali busur adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Oke, tadi itu busur, sekarang tali busur. Kalau tali busur itu ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Oke, harus bisa membedakan ya. Kalau busur itu garis lengkungnya, kalau tali busur itu ruas garisnya. Oke. Yang mana berarti teman-teman? Yang B ke E nih, ruas garis berarti lurus ya. B ke
garis ini disebut tali busur atau tali busur B. Selanjutnya yaitu juring. Juring itu apa teman-teman? Juring adalah daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari dan satu buah busur. Berarti yang mana? Berarti daerah yang B, A, E. Daerah ini nih, daerah ini ya. Daerah ini itu daerah B, A, E itu disebutnya juring ya. Salah satu kekurangan dalam aplikasi programming Yonom ini itu tidak bisa mengarsir geometri 2 dimensi. Hanya bisa mengarsirnya itu yang 3 dimensi. Nanti juring yang itu yaitu yang juring B, A, E ini, daerah ini. Daerah ini itu disebut juring atau juring B, A, E. Kemudian tembereng. Tembereng apa pengertiannya? Tembereng adalah daerah yang dibatasi oleh tali busur dan busurnya. Oleh tali busur dan busurnya. Berarti tembereng ini nih, tembereng B, E. Daerahnya yang mana? Daerah ini nih. Daerah ini dibatasi oleh tali busur BE dan dibatasi oleh busur BE. Ini disebut tembereng teman-teman. Harus bisa bedain ya, mana juring, mana tembereng. Kemudian yang terakhir apotema. Apotema itu apa? Apotema ialah jarak terpendek antara titik pusat lingkaran dengan tali busur. Tadi tali busurnya kan B, BE. Titik pusatnya mana? Titik pusatnya A. Berarti jarak terpendek antara titik pusat dengan tali busur. Berarti apotema A. Oke. Gampang ya teman-teman mengenai unsur-unsur lingkaran. Kita harus tahu pengertiannya dulu, baru kita bisa menyebutkan mana yang termasuk unsur ini, mana yang termasuk unsur itu. Oke, baik, silahkan dihafal ya unsur-unsur pada lingkaran. Oke, baik teman-teman. Selanjutnya kita ke sudut pusat dan sudut keliling. Oke. Saya akan menggambar sebuah lingkaran. Dengan jari-jarinya 3. Oke, seperti ini. Lingkaran ini lingkaran yang berpusat di A. Kemudian di sini ada titik pada lingkaran B. Oke, saya akan buat dulu deh titik sembarang, misalnya di sini. Oke, kita tarik garis dari A ke B. Oke, kemudian tarik garis dari A ke C. Oke. Sebelum kita ke hubungan sudut pusat dan sudut keliling, kita cari tahu dulu nih pengertian sudut pusat dan sudut keliling. Pengertian dari sudut pusat di modul sudah dijelaskan kan? Silahkan dibaca. Sudut pusat adalah sudut yang titik sudutnya merupakan titik pusat lingkaran. Berarti sudut ini B, A, C ini disebut sudut apa teman-teman? Disebut sudut pusat. Karena titik sudutnya yaitu titik A. A ini merupakan titik pusat lingkaran. Berarti sudut B, A, C ini merupakan sudut pusat. Kemudian saya akan menggambar sembarang titik di sini deh. Sebagai titik D, saya tarik titik D ke titik B, kemudian
Kemudian saya tarik lagi titik D-nya ke titik C. Oke. Nah, perhatikan nih sudut B, D, C. Oke, BDC ya teman-teman. BDC ini berarti titik sudutnya di D kan? Titik sudutnya di D. D ini terletak pada lingkaran atau pada keliling lingkaran. Oke. Karena titik sudutnya terdapat pada keliling lingkaran, maka sudut BDC disebut sudut sudut keliling lingkaran. Oke. Harus bisa membedakan ya teman-teman. Kalau sudut pusat itu titik sudutnya di pusat lingkaran nih BAC, kalau sudut keliling BDC, titik sudutnya itu berada pada keliling lingkaran. Oke. Perlu kita pahami ya, walaupun kita tidak melihat gambar ini, misal pada soal kita gak ada gambar nih. Oke, cuma diketahuinya misalnya sudut ABC. Itu sudah dipastikan kalau itu titik sudutnya itu terletak pada titik B. Oke. Kemudian misal pada soalnya sudut PQR, berarti sudut PQR itu titik sudutnya berada di titik Q. Oke teman-teman. Jadi cara gampangnya itu kita ambil huruf tengahnya. Huruf tengahnya itu merupakan titik sudutnya. Kemudian huruf awal dan huruf akhirnya itu merupakan busurnya. Misal nih sudut B, A, C. Titik sudutnya yang tengah kan, yang huruf A. Ya, huruf awalnya dan huruf akhir B sama C-nya itu merupakan busurnya. Berarti titik sudut A ini menghadapi busur B, BC. Oke, paham teman-teman? Kemudian nih misal sudut BDC, huruf tengahnya D kan, berarti ini D itu sebagai titik sudut. Huruf awal dan huruf akhir B sama C merupakan busur. Berarti sudut BDC nih, titik sudut ini berarti kan sudut BDC menghadapi busur BC. Oke. Sampai situ teman-teman. Semoga paham ya. Nanti dibaca-baca lagi di modulnya atau videonya diulang-ulang. Oke, kita ke hubungan sudut pusat dan sudut keliling. Oke, silakan teman-teman kerjakan nih aktivitas yang sudah saya tuliskan di modul. Pada kesimpulan itu, pada aktivitasnya berdasarkan aktivitas itu disimpulkan besar sudut pusatnya itu 2 kalinya sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Oke. Nah, saya buat lingkaran yang baru deh. Seperti ini teman-teman. Saya akan buat sudut pusatnya itu berapa derajat ya? Sudut pusatnya 50 aja deh, 50 derajat. Oke, saya tarik garis dari A ke C, kemudian A ke B. Oke, sudut BAC ini merupakan sudut pusat. Oke, saya buatnya ini sudut BAC-nya ini 50 derajat. Oke, kita cek dulu ya teman-teman. Sudut BAC. Oke, 50 derajat ya. Oke, nih, lihat 50 derajat ya di atas. Ada keterangannya. Oke, sudut BAC-nya 50 derajat. Berdasarkan kesimpulan aktivitas tadi,
besar sudut pusat adalah 2 kali sudut keliling yang menghadap busur yang sama. 2 kalinya sudut keliling, berarti kalau sudut kelilingnya itu, kalau dibalikin kata-katanya, besar sudut keliling adalah setengahnya besar sudut pusat yang menghadap busur yang sama. Oke. Misal saya sudut pusatnya, sudut kelilingnya di mana aja ada titiknya sembarang. Misal di sini deh. Oke. Sorry, ini belum dikali. Misal di sini hubungkan dengan titik C. Kemudian hubungkan dengan titik B. Oke. Sudut pusat BAC menghadap busur BC kan teman-teman? Sudut keliling BDC menghadap busur BC. Oke. Sama-sama menghadapi busur yang sama. Harusnya kesimpulan tadi itu benar teman-teman. Harusnya ya. Mari kita cek teman-teman. Tadi sudut pusat BAC-nya 50 derajat. Berarti sudut kelilingnya harusnya setengahnya kan? 50 dibagi 2, harusnya itu 25. Oke, kita buktikan teman-teman. Benar enggak nih kesimpulan yang ada di modul ini? Sudut BDC harusnya 25 ya. Oke. Benar kan teman-teman? Sudut BDC ini 25 derajat. Misal saya buat titiknya di sini deh. Oke. Tarik lagi ke titik B. Tarik lagi ke titik C. Bentuknya beda kan? Sekilas itu beda. BDC sama BEC. Bentuknya beda. Tapi sama-sama sudut keliling yang menghadapi busur yang sama, yaitu busur BC. Harusnya kalau berdasarkan sifat yang tadi, harusnya nilainya sama. Oke, kita cek. Sudut BEC ya. Oke, 25 teman-teman. Berarti terbukti ya kesimpulan tadi. Besar sudut pusat adalah 2 kali dari sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Atau saya balikan kata-katanya, besar sudut keliling adalah setengah dari besar sudut pusat yang menghadap busur yang sama. Oke. Misal nih, saya geser-geser pun ke sini. Jadi sudutnya mau dimanapun, sudut kelilingnya mau posisinya dimanapun ya teman-teman. Kalau menghadap busur yang sama dengan sudut pusat, itu pasti memenuhi hubungan yang tadi teman-teman. Oke. Nah, paham ya teman-teman untuk hubungan sudut pusat dan sudut keliling. Oke, semoga paham ya. Sambil dipelajari lagi nih contoh soal pada modulnya, kemudian latihannya. Silahkan dipelajari lagi teman-teman. Kemudian baik teman-teman, selanjutnya tadi udah mempelajari kan hubungan sudut pusat dan sudut keliling. Oke, kita sudah buktikan juga. Kemudian kita ke sifat-sifat sudut keliling. Oke, saya akan menggambar sebuah lingkaran. Oke, pada sifat-sifat sudut keliling, yaitu sifat yang pertamanya, sudut keliling yang menghadapi diameter lingkaran. Oke, berdasarkan teorema Thales, katanya sudut keliling yang menghadapi diameter lingkaran itu
nilainya pasti berapa teman-teman? Pasti 90 derajat. Oke, saya buat diameternya dulu. Ini diameter, sorry. Diameter BC. Oke. Sudut keliling yang menghadapi diameternya pasti 90 derajat. Oke. Ya, sembarang deh buat titik di sini. Tarik ke diameternya. Tarik ke diameternya. Satunya di mana ya? Sini boleh. Oke, tarik ke diameternya. Tarik ke diameternya. Oke, diameter tadi saya buat diameter BC ya. Perhatikan teman-teman nih, sudut BDC nih, titik sudutnya di D kan, menghadapi diameter kan, menghadapi diameter BC. Sudut BEC ini juga titik sudutnya di E, menghadapi diameter BC juga. Oke. Harusnya berdasarkan teorema Tholas, sudut keliling yang menghadapi diameternya itu harusnya 90 derajat teman-teman. Oke, kita buktikan. Besar sudut BDC, bener kan di 90? Oke, bener teman-teman ya. Sudut BEC-nya BEC 90 juga. Oke. Berarti terbukti ya teman-teman teorema Tholas ini. Setiap sudut keliling yang menghadapi diameternya itu pasti 90. Oke. Walaupun sudutnya kelilingnya di sini, misalnya seperti ini. Maupun titiknya di sini, ataupun di sini. Yang penting sudutnya ini menghadapi diameternya, menghadapi diameter lingkarannya itu pasti 90 derajat. Itu teman-teman, semoga paham ya. Oke, selanjutnya sifat yang kedua, sudut-sudut keliling. Setiap sudut-sudut keliling yang menghadapi busur yang sama itu nilainya pasti sama. Oke, seperti yang tadi ya, yang udah dijelaskan. Ya, apa saya jelaskan lagi teman-teman. Sebelumnya yang tadi yang hubungan sudut pusat dan sudut keliling sama aja. Oke, misal saya buat sudutnya, sudut kelilingnya, buat sudut pusatnya dulu deh. Oke, ini ya teman-teman. Kemudian sudut kelilingnya masalahnya di sini. Kemudian di sini. Cukup teman-teman ya. Berarti pada lingkaran ini itu terdapat satu buah sudut pusat, sudut BAC. Kemudian terdapat 3 sudut keliling, sudut BDC, kemudian sudut BFC, kemudian sudut BEC. Oke, berdasarkan sifat yang kedua pada modul ini, setiap sudut keliling yang menghadapi busur yang sama itu nilainya pasti sama teman-teman. Oke, kita cek ya. Tadi ada 3 sudut keliling. Oke, sudut keliling yang pertama nih, sudut BDC. Kita cek BDC. Nilainya itu 23 derajat, sekian teman-teman. Karena saya asal aja titiknya jadi ada koma-komanya ya.
Kemudian sudut keliling yang selanjutnya BEC. BEC harusnya sama nih sama kayak sudut PDC. Oke, sama teman-teman ya. 23,1 sekian. Kemudian sudut keliling yang terakhir sudut BFC. Nilainya sama teman-teman, 23,1 sekian. Oke, berarti dapat disimpulkan kedua sifat sudut keliling yang sudah saya jelaskan tadi terbukti ya teman-teman. Ini yang terakhir nih. Setiap sudut keliling yang menghadapi busur yang sama kan, semua sudut keliling ini menghadapi busur BC nih. Oke, setiap sudut keliling yang menghadapi busur yang sama, nilainya pasti sama teman-teman. Oke, paham ya? Oke, baik. Selanjutnya kita ke segi 4 tali busur ya. Apa pengertian segi 4 tali busur, teman-teman? Segi 4 tali busur ialah segi 4 yang sisi-sisinya merupakan tali busur pada sebuah lingkaran. Oke, saya kira teman-teman ngerti deh dari pengertian itu, karena mungkin sudah mudah dipahami ya teman-teman. Kita ke hubungan antar sudut. Di sana ada aktivitas, silakan teman-teman kerjakan aktivitasnya. Kemudian di aktivitas itu disimpulkan bahwa jumlah sudut-sudut yang berhadapan pada segi 4 tali busur itu jumlahnya itu 180 derajat teman-teman. Mari kita buktikan. Oke, kita akan gambar seperti di modul ya teman-teman ya, di halaman 16. Oke. Dua titik. Di sini. Sejajar. Kita hubungkan garis E ke C, kemudian C ke B, B ke D, D ke A, kemudian A ke C, dan D ke E. Seperti ini ya teman-teman gambarnya. Seperti pada halaman 16, mungkin berbeda penempatan titiknya aja. Mungkin di sini mah di modul mah di sini O, di sini C, dan lain sebagainya. Tapi gambarnya sama ya teman-teman. Yang penting kita di sini akan membuktikan bahwa benar enggak sih jumlah sudut-sudut yang berhadapan pada segi 4 tali busur itu adalah 180 derajat. Nah, ini teman-teman, sudut-sudut yang berhadapan ya, pada segi 4 tali busur adalah 180 kalau dijumlahkan. Oke, kita perhatikan nih segi 4 tali busurnya yang mana teman-teman? Seperti yang mana? Yang B, C, E, sama D. Bangun ini B, C, E, D, ini daerah itu merupakan segi 4 tali busur nih. Daerah ini tuh merupakan segi 4 tali busur. Katanya jumlah sudut-sudut yang berhadapan pada segi 4 tali busur adalah 180 derajat teman-teman. Kita buktikan ya. Berarti sudut D, B, C, titik sudutnya di B kan, berhadapan dengan sudut ini nih, sudut C, E, D. Sudut
DBC harus 180 derajat jika dijumlahkan dengan sudut CED. Oke, kita buktikan teman-teman. Sudut CBD. Oke. Ini ya, CBD. Oke, berapa? 130 derajat. Oke, kita jumlahkan nih sudut yang ada di hadapannya dengan sudut CED. Harus 180 ya kalau dijumlahkan. Sudut CED. Oke, sudut CBD-nya 130, sudut CED-nya 50. Kalau dijumlahkan berapa? 180, teman-teman. Oke, itu baru dua sudut yang satu pasang sudut yang berhadapan. Oke, sorry teman. Sudut DBC sama sudut CED berhadapan kan? Ini titik sudut ini sama titik sudut ini berhadapan. Kalau dijumlahkan besarnya 180. Oke. Ada dua sudut lagi nih yang saling berhadapan, yaitu sudut BDE. Berarti sudutnya di sini kan? Nih. Kemudian sudut BCE. Sudutnya di sini. Kalau kedua sudut ini dijumlahkan, katanya harus 180. Coba kita buktikan teman-teman. Sudut BDE. BDE 90 derajat. Kemudian sudut BCE sama 90 derajat teman-teman. 90 ditambah 90 berapa? 180. Oke. Berarti terbukti ya teman-teman, kesimpulan dari aktivitas tadi dari modul tersebut bahwa jumlah sudut-sudut yang berhadapan pada segi 4 kali busur itu jumlahnya 180. Oke. Paham ya teman-teman? Oke, semoga paham ya. Silahkan dikerjakan, dipelajari contoh soalnya, dikerjakan latihannya. Baik, selanjutnya kita ke tadi kan hubungan antar sudut ya teman-teman. Hubungan antar sudut pada segi 4 kali busur. Selanjutnya ke hubungan antar ruas garis pada segi 4 kali busur. Oke, silahkan teman-teman pelajari ya pada aktivitasnya. Di sana ada aktivitas pada halaman 18. Silahkan dipelajari, dikerjakan. Kemudian di sana ada kesimpulan tuh. Kesimpulannya teorema Ptolemeus ya teman-teman. Nah, pada teorema tersebut itu menyatakan bahwa hasil kali diagonal pada segi 4 tali busur sama dengan jumlah hasil kali sisi-sisi yang berseberangan, teman-teman. Oke, kita buktikan benar enggak tuh teorema itu, teman-teman. Kita akan buat sebarang nih, buat sebarang segi 4. Dari sini. Kita hapus dulu di B-nya. Oke, kita tarik garis agar membentuk segi 4 tali busur. Saya titiknya sembarang ya teman-teman ya. Kemudian kita sudah membentuk kan segi 4 tali busur, segi 4 B C E D. Kemudian saya tarik diagonalnya dari D ke C, kemudian
dari B ke E. Oke. Anggap ini titik pusatnya nggak ada ya teman-teman ya, biar nggak mengganggu. Oke, kita buktikan teorema tersebut bahwa hasil kali diagonal pada segi 4 tali busur harus sama dengan jumlah hasil kali sisi-sisi yang berseberangan. Oke. Kita cek teman-teman. Diagonalnya itu kan diagonal BE sama diagonal CD. Oke, kita cek. Panjang BE 5,99 sekian teman-teman. Kemudian panjang CD itu 5,1 sekian. Oke, silahkan teman-teman kalikan diagonal, kedua diagonal tersebut hasilnya berapa. Hasilnya harus sama dengan jumlah hasil kali sisi-sisi yang berseberangan. Oke, sisi-sisi yang berseberangannya ini yaitu sisi CE berseberangan dengan sisi BD. Oke, sisi BC berseberangan dengan sisi DE. Oke, teman-teman kalikan sisi-sisi yang berseberangan, kemudian dijumlahkan dengan sisi yang berseberangan lainnya. Oke, kita cari dulu panjang CE. CE-nya 1,8 sekian, kemudian panjang BD 4,6 sekian, kemudian panjang BC 5,6 sekian, kemudian panjang DE 3,9 sekian. Oke, coba teman-teman kalikan nih 5,9 ya diagonal kan, diagonal BE kalikan dengan diagonal CD. Coba kalikan berapa? 5,9 dikali 5,1 itu 30,09 sekian teman-teman. Oke, hasilnya harus sama nih dengan jumlah hasil kali sisi yang berseberangan. CE berseberangan dengan BD kan. Oke, kita kalikan 1,8 sekian kali 4,6. Oke, 8,28 sekian. Kemudian 5,6 dikali 3,9 tambah 8, sekian. Oke, sama teman-teman ya. Hasilnya 30, sekian. Berarti teorema Ptolemeus ini terbukti teman-teman bahwa hasil kali diagonal pada segi 4 tali busur sama dengan jumlah hasil kali sisi-sisi yang berseberangan. Oke. Selesai teman-teman. Oke, silahkan teman-teman pelajari lagi modulnya. Kemudian boleh diulang-ulang videonya, pelajari contoh soal, kemudian kerjakan latihannya. Semoga dapat dipahami materi ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.